Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noli Wibowo, mengajar di SMA 17 Palembang, mata pelajaran sejarah. Akan memberikan trik untuk para pendidik dalam menerapkan pembelajaran hybrid yang mungkin masih dilakukan dalam mengantisipasi keadaan di sekolah yang belum memungkinkan peserta didiknya berkumpul secara penuh, sehingga harus melaksanakan pembelajaran dari sekolah 50%, sementara peserta didik yang lain sebanyak 50% itu mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, ini akan kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Untuk pembelajaran hybrid learning ada beberapa kelebihannya, karena separuh siswa yang di kelas itu melakukan pembelajaran secara langsung, sehingga interaksinya juga dirasakan langsung oleh siswa, dan tetap bisa berdiskusi secara langsung juga dengan guru dan berinteraksi dengan teman-teman di kelas. Itu saya rasa itu untuk yang kelebihannya. Namun kekurangannya, jika didukung oleh fasilitas yang bagus, wifi yang bagus juga dari sekolah, dan perangkat teknologi yang dimiliki oleh guru itu juga mumpuni, maka pembelajaran dual tipe seperti ini tetap bisa berlangsung dengan baik, dengan catatan itu. Tapi overall pembelajaran hybrid ini jauh lebih baik ketimbang harus full online. Gitu sih dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Prapanodan dari kelas 10-6. Menurut saya pembelajaran hybrid ini sulit untuk dipahami karena konsentrasi guru terbagi menjadi dua, ada yang harus mengajar di kelas dan ada yang harus mengajar di rumah. Dan pembelajaran yang lebih baik itu 100% untuk di sekolah, karena jadi lebih mudah untuk memahami materi. Meskipun hybrid learning itu dilakukan oleh sebagian dari peserta didik, namun jangan lupa guru hendaknya tetap memfasilitasi dan membangun karakter-karakter baik sebelum peserta didik itu siap belajar di kelasnya. Ketika para peserta didik sedang melakukan kegiatan misalnya piket, maka itu adalah waktu yang tepat untuk guru mempersiapkan segala sesuatu yang dipergunakan untuk mendukung hybrid learning. Misalnya menyiapkan komputer atau laptop, memeriksa jaringan, dan kemudian beberapa media yang dipakai untuk pembelajaran. Dan tentunya itu akan dipakai untuk memperlancar kegiatan. Setelah peserta didik disiapkan, maka waktunya guru untuk melakukan beberapa langkah berikutnya, seperti mengundang beberapa siswa yang sudah siap untuk belajar di rumah. Dalam hal ini kita bisa menggunakan beberapa platform, yang dalam hal ini kami gunakan adalah Zoom. Kemudian juga untuk tugas-tugas kemudian, kami juga menyiapkan beberapa platform web seperti Google Classroom. Hal ini kita pakai ketika para siswa atau peserta didik yang di rumah maupun di sekolah ingin mengumpulkan tugas, sehingga terdapat sebuah tempat untuk kita dapat mengecek tugas-tugas mereka, baik secara kelompok maupun secara individu.
paling efektif dalam hybrid learning, tentunya masing-masing pendidik mempunyai alasan yang kuat dalam menggunakannya. Namun perlu diperhatikan, dalam hal ini yang dilakukan adalah hybrid learning di bulan puasa. Otomatis waktunya akan lebih singkat dari waktu-waktu sebelumnya. Maka dari itu, sebaiknya guru bisa merencanakan metode yang tepat. Dalam hal ini, saya menggunakan metode tanya jawab karena penggunaan laptop di depan saya, kemudian harus saya bisa berkomunikasi dengan peserta didik, begitu juga dengan peserta didik yang ada di kelas, maka sepertinya tidak banyak memberikan ruang bagi saya untuk, tentunya guru pun punya trik yang lain untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik. Dalam hal ini bisa kita gunakan media kanal YouTube untuk mengupload apa yang kita buat sebagai materi, sehingga jikalau nanti ada siswa yang ingin kembali mereview materi yang sudah kita kuatkan, maka ada baiknya peserta didik menggunakan media tersebut atau kanal tersebut untuk kembali mengingat apa-apa yang mungkin saat pembelajaran itu tidak terlalu mereka begitu perhatikan. Kegiatan selama proses pembelajaran tentunya sangat dinamis sekali. Dalam hal ini lagi-lagi guru harus bisa memfasilitasi peserta didik yang ada di rumah maupun di kelas. Jadi umpan balik ataupun kita berikan semacam stimulus kepada siswa untuk dapat mengungkapkan apa yang menjadi kendala ataupun hal-hal yang dikatakan sebagai hal-hal yang baru pada hari itu, tentunya kita bisa lakukan sebagai cara untuk memberikan penularan kepada teman-teman lain untuk lebih memahami materi secara lebih luas. Berikut ini marilah kita saksikan bersama kegiatan saya beserta peserta didik di kelas dan juga di rumah dalam suatu proses pembelajaran singkat. Tentunya dari beberapa materi yang sudah kita bahas, kita semua sudah tahu tentang beberapa persamaan, perbedaan, aspek-aspek kehidupan. Kalau kita di depan ada gambar yang mungkin sederhana, ya. Memang ini mencerminkan masyarakat Cirebon sekarang. Ini tapi secara diakronis ini tempat yang sama ketika munculnya atau beradanya Kesultanan Cirebon pada masa itu. Ya nggak? Ini nggak tahu Pak. Kira-kira tempatnya sama nggak ketika berdirinya Kesultanan Cirebon? Sama nggak? Ya sama. Masa tiba-tiba bumi kiamat yang muncul tentang Cirebon? Indonesia yang kita sekarang injak ini sama nggak Indonesia dengan peristiwa ketika SE di luar berjuang? Ya sama, di Sumatera Selatan gitu. Nah itulah namanya diakronis. Dia cuma di tempat ini aja, di tempat Palembang aja kita bahas Palembang dari masa-masa awal sampai sekarang kalian berada di SMA 17, itu namanya diakronis. Nah, kalau dia namanya sinkronis, nanti kita main waktunya, ya. Dan aku secara waktu, ya, anakku di kelas maupun di rumah. Jadi yang kita lihat sekarang ini, meskipun yang saya tampilkan adalah kehidupan masyarakat pada masa sekarang, tapi dulunya merupakan kondisi kerajaan Cirebon yang melakukan berbagai macam kegiatan dalam konteks aspek kehidupan. Jadi misalnya, kalau misalnya Pak, dulu para nelayannya atau para pelautnya lewat sini, ya lewat sini. Enggak berubah kan? Iya, kan sebenarnya kiamat mungkin berubah sebenarnya. Tapi kalau kita sekarang melihat dalam konteks masyarakatnya, hanya masyarakatnya yang berubah, tapi geografinya ya tetap gitu. Nah makanya kalau misalnya kita melihat sekarang anakku Cirebon dalam konteks ini seperti ini, ada beberapa rumah-rumah yang mungkin ya relatif baru gitu ya. Ini ya rumah-rumah baru, tapi dulu adalah tempat orang-orang Cirebon tinggal. Ya. Dan ini juga kita lihat di samping sebelah kanan itu ada beberapa kegiatan masyarakatnya. Saya yakin ini terlihat juga. Gitu.
Kalau kalian misalnya beberapa kali ke Jawa ataupun beberapa tempat yang ada di pesisir, kita tentunya akan menemukan konteks masyarakat maritim ataupun nelayan. Meskipun Bapak katakan Indonesia kan bukan negara maritim lagi ya, karena potensi maritimnya tidak lagi besar ataupun tidak lagi terakomodir ya. Kita dulu militernya kuat, sekarang kita militernya impor kapal, impor senjata. Harusnya kayak Inggris ya, kayak Amerika buat sendiri gitu. Kayak Rusia, biografis Cirebon yang sudah seringkali Bapak sampaikan di awal-awal. Nah, di rumah dan di kelas Cirebon itu ya Bapak teman duduk nih. Kalau Bapak berdiri nanti teman nggak dengaran ya. Jadi biasa. Tapi saya yakin semuanya bisa bisa melihat. Nah, kok Cirebon ya. Ini yang kita lihat, ini adalah pantai utara Jawa. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Cirebon ini mirip dengan Palembang gitu. Tapi Palembang ini kalau di muaranya itu penduduknya tidak seperti Cirebon. Sriwijaya dulu eksis, memang pernah ada pemukiman di muara sungai daerah Kupang, Telang, Sungsang. Ya. Itu bukan banyak peninggalan arkeologi, tetapi kok mereka masuk ke pedalaman. Dia membuat suatu kerajaan yang dipusatkan di daerah Tanggabuntung ya, di sekitar sekarang jadi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nah, artinya apa? Mereka tidak ingin adanya di tepi pantai menjadi aspek anak untuk memudahkan musuh menyerang Sriwijaya. Maka dia tidak mau buat kerjaan di pantai. Dia ke pedalaman. Yang kedua, Palembang ini juga banyak sungainya. Nah, kalau kita lihat berperan penting dalam sebagai pelabuhan, sebagai tempat menjalankan kegiatan pelayaran yang bersifat lokal maupun antar pulau. Ternyata daerah pesisir itu ditunjang dari daerah pedalaman. Mau tahu buktinya? Kalau Bapak pernah menerangkan Sriwijaya kemarin, coba amati dengan seksama. Di Palembang ini ada nggak orang nanam padi? Ada lah. Kalau kalian lewat anakku musim 2 mau ke luar kota, nah ya, di daerah situ kan ada tuh kalikirnya padi ya. Di Gamus itu banyak, di daerah Sungai Lais, Marangara banyak. Tapi apakah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Palembang? Tidak, anakku. Sebenarnya yang berperan penting untuk mencukupi segala macam komoditas ekspornya itu plus sumber pangan orang-orang Palembang itu di daerah pedalaman. Karena anakku Palembang ini sungai fungsinya itu adalah bagian yang mempunyai salah satu induk dari beberapa sungai yang lain. Misalnya Sungai Ombran, Sungai Komering, Sungai dan sebagainya itu. Artinya dari situlah masyarakat akan berkumpul ke Sriwijaya untuk mengadakan suatu bentuk transaksi yang berhubungan dengan perdagangan. Dari situ ditumpuk, nanti baru dibawa ke tempat yang bisa diekspor barang-barang. Nah, jadi ini sama, sebenarnya tipikal seperti ini sama, ya. Ketika Cirebon yang waktu itu nah merupakan daerah yang cukup strategis, ya sini. Ya. Nah, kalau kita lihat orang-orang dulu itu melakukan suatu bentuk pelayaran itu melalui tepi-tepi dari sebuah pulau besar. Makanya kalau kemarin kita bahas Malaka, begitu Malaka dikuasai Portugis, maka kerajaan apa yang berkembang? Apa Pak? Satu kerajaan yang muncul ketika Portugis. Itu kan Sumatera nih, sebelahnya kan Malaysia. Ketika Malaka dilakukan Portugis, nggak mau orang-orang para pedagang Singapura Malaka. Mereka cari alternatif lain yang punya sama berapa? Apalagi perla.
Tambah lagi. Yang benar. Ajar. Kenapa? Karena ya ini mereka menyusuri pantai anakku, ya. Menyusuri pantai, artinya ketika ada suatu tempat yang kira-kira orang ini mereka samperin, wah ini ada tempat yang bisa saya kunjungi untuk memperluas perdagangan. Jadi ngomong di tas anakku. Nah sama, letak Cirebon anakku di sini. Nah, kita beda dari para pedagang dari Sumatera, nanti ke daerah Medan, ke Jambi, ke Palembang, turun lagi ke Lampung, maka tembus ke daerah Selat Malaka, menyusul lagi daerah Pulau Jawa. Nah ini tadi kita lihat bahwa itu daerah yang disebut dengan Bumi Rempah itu kan di daerah timur itu Indonesia. Di sini. Tapi anakku, adanya hubungan yang erat dengan Kepulauan Rempah itu sudah terjadi pada masa klasik Hindu Buddha. Ketika Bapak membahaskan kali itu ada kerajaan Singasari, kerajaan Majapahit dan artinya. Jadi pra-Islam sudah ada hubungannya ramai antara pulau di Indonesia. Akhirnya tempat-tempat di tepi-tepi pantai Jawa ini pun banyak mendapatkan kunjungan dari para pedagang Maluku. Nah, akhirnya aku logika sederhana, kalau yang dari barat ingin ke timur, mereka nggak usah ke timur langsung, tapi kan ya ke Jawa, ke tengah-tengah yang merupakan bandar transit antara dua arus perdagangan. Coba misalnya mereka dari Aceh mau ke Maluku, atau jauh sekali. Tapi kalau ada kata yang dari Maluku nantinya masuk ke Jawa, bertemu dengan para pedagang dari Sumatera, mereka bisa menghabiskan waktu. Jadi waktu tempuh yang harusnya mulai dari Iskandar ke Temanggung sana terpotong di tengah sini, ya. Nah ini pun berlaku ketika kalian mempelajari imperialisme dan kolonialisme. Ketika para pedagang Eropa itu memutari Afrika sebelum adanya terusan Suez, maka jarak tempuh sangat jauh anakku. Wah, muter Afrika dulu dari Eropa anakku. Tapi kemudian setelah Sueznya ditembus anakku, maka orang-orang Eropa nggak perlu memutari Afrika lagi anakku. Mereka cukup ke Laut Tengah, langsung ke Laut Arab. Jadi mereka tidak memakai waktu yang jauh. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam hal memperlancar kegiatan hybrid learning yang dalam hal ini diharapkan bisa memfasilitasi semua kepentingan siswa sehingga mereka mendapatkan suatu proses pembelajaran yang bermakna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.